A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Isya dan Tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak nikmat jamaah sekalian, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kemudian Allah pun masih memberikan kita nikmat kesempatan jamaah. Jadi saya teringat kemarin salah satu jamaah kita di 052, tetangga kami juga, yaitu Bapak Andi Emang Hamzah. Jadi kemarin beliau menghembuskan nafas terakhir beliau itu tanggal 11 Maret jamaah. Tanggal 11 Maret berarti besoknya itu sudah masuk 1 Ramadan, tanggal 12 Maret. Dia dipanggil oleh Allah tanggal 11 Maret. Berarti Allah tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk menikmati Ramadan tahun ini. Maka kita semua yang berada di sini, yang Allah masih berikan kita nyawa, masih memberikan kita kesempatan, kita ini yang masih banyak-banyak dosa, berarti Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, menikmati Ramadan, untuk meningkatkan amal kebaikan kita pada bulan ini, dan juga meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sempurna yang tentu saja menjadi role model kita semua, yang mengajarkan kita tentang iman, Islam, dan membawa kita dari masa kejahilaan yang kita tidak tahu apa-apa, yang dulu semua orang menyembah berhala mungkin, tapi alhamdulillah Rasulullah datang mengabarkan kabar gembira kepada kita semua sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengenal Islam. Jamaah salat Isya dan Tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul ceramah yang tadi dibacakan oleh protokol. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit kepada jamaah sekalian tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita ini sudah berada di penghujung Ramadan. Kita akan menghadapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan banyak ulama yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di 10 malam terakhir, dan ini pun sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah ke-97, yaitu surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi apakah itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan di ayat berikutnya adalah Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah bisa bayangkan 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi ada satu malam, apabila kita kerjakan amalan di malam tersebut, maka kita sama saja dengan mengerjakan selama 83 tahun tanpa henti jamaah. Misal kita baca 1 juz ayat Al-Quran di malam itu, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sama saja kita dengan membaca 1 juz Al-Quran tanpa henti selama 83 tahun. Nah kemudian Allah pun menjelaskan
salah satu keistimewaan di malam Lailatul Qadar yaitu di ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan malaikat. Banyak, semua malaikat, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an semua malaikat turun ke bumi, sampai malaikat Jibril pun ya, yang dikatakan bahwasanya dia adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril yang tugasnya ialah mengantarkan wahyu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka terputus pula lah tugas malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pun sampai ikut turun jamaah sekalian. Sampai ulama tafsir itu menafsirkan bahwasanya saking padatnya bumi itu, jadi bumi itu padat diisi oleh para malaikat. Saking padatnya itu gambarannya seperti bejana yang dimasukkan kelereng ke dalamnya. Dan ketika kita menggoyangkan bejana itu, maka tidak ada suara yang kita dengar dari bejana tersebut. Itu saking padatnya peristiwa malam Lailatul Qadar itu. Sampai angin-angin itu akan terasa sejuk, ya, tidak ada angin kencang, semua akan terasa nikmat. Ini salah satu keutamaan di malam Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan adalah kapan akan terjadi malam Lailatul Qadar itu? Mungkin banyak orang yang mengatakan malam ganjil ya, karena Allah menyukai yang ganjil. Malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Cuman saya sering bertanya-tanya, ini kan untuk Muhammadiyah sendiri itu dia puasa di tanggal 11 kalau tidak salah ya. Mereka puasa di tanggal 11 Maret, dan yang mengikuti pemerintah itu mulai puasa di tanggal 12 Maret. Nah, pertanyaannya ganjilnya ini di mana? Yang tepatnya itu di mana? Kemudian maka ijazah yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga para ulama mengatakan bahwasanya sebaiknya ya setiap hari di bulan Ramadan itu kita menghidupi malam-malam itu dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan hitung ini nanti di tanggal sekian saja ganjil baru saya ke masjid, atau tanggal sekian saya nanti saya bangun. Tidak jamaah sekalian. Jadi usahakan setiap malam, setiap hari, setiap malam, apalagi kita sudah menghadapi 10 malam terakhir, setiap malam kita bangun minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat kita kerjakan, maka insya Allah ya tidak tahu-tahu ya, ketika kita kerjakan itu kemudian turun juga malam Lailatul Qadar pada malam hari itu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung karena mengerjakan 2 rakaat itu di malam Lailatul Qadar, yang dimana hitungannya sama dengan kita mengerjakan 2 sholat rakaat tanpa henti selama 83 tahun. Kemudian jamaah sekalian, apa amalan-amalan yang sebaiknya kita kerjakan di malam Lailatul Qadar ini? Jadi jamaah sekalian, dari ayat Al-Quran tadi di surah Al-Qadar, bahwasanya dijelaskan bahwa tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi diturunkannya seluruh malaikat di muka bumi ini, sampai sesak bumi ini karena banyaknya malaikat. Maka yang harus kita lakukan ketika banyaknya malaikat turun ke bumi ini adalah dengan berdoa jamaah sekalian. Berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika selesai sholat malam membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi khusus di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau bisa dilengkapi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Jadi artinya yaitu ya Allah yang maha memaafkan, yang mencintai hamba-hambanya yang meminta maaf. Jadi kita di situ memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan mengingat dosa-dosa kita, apa yang telah kita lakukan selama ini, dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa dan jatuh air mata kita jamaah sekalian, dan pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dan turunnya malaikat pada saat itu turun di bumi mendoakan hamba-hambanya, memberikan ridho dan mengaminkan doa-doa yang hamba Allah yang
mereka doakan, maka insya Allah ketika kita berdoa maka diampuni pula seluruh dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita dan diberikan ketenangan dalam hidup. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan juga di surah Al-Muzammil surah ke-73. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan. Jadi bangunlah untuk menjalankan salat malam itu. Nisfahu aw inqus min qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Jadi Allah mengabarkan bahwa kepada kita semua untuk bangun salat malam dan membacakan membacakan Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Jadi jamaah sekalian, apabila kita mengerjakan salat 2 rakaat, minimal salat 2 rakaat, kemudian kita membacakan ayat Al-Qur'an yang dimana satu hurufnya itu jamaah sekalian itu satu kebaikan yang bagaimana pahalanya itu dilipat gandakan sebanyak 10. Nah, ketika kita membacakan surah dari Al-Qur'an terus jatuh malam Lailatul Qadar, pada saat kita membacanya itu insya Allah kita seperti membacanya, pahalanya tak henti sebanyak 83 tahun. Ini Masya Allah keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian mungkin ada beberapa jamaah juga yang mengkhususkan terkait malam Lailatul Qadar itu di masjid. Jadi untuk ibu-ibu sekalian ya, jadi tidak ada masalah mau di masjid ataukah di rumah, itu tidak ada masalah, karena malam Lailatul Qadar itu tidak terikat dengan tempat, tapi dia terikat dengan amalan yang kita lakukan. Jadi ya mohon maaf ya, percuma juga misalnya kita dari rumah kita bawa bantal, bawa selimut, kemudian dari di masjid niatnya cuma untuk tidur saja, nanti bangun pada sahur ya, bangun pada saat sahur ya rugi juga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi untuk pelaksananya bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid. Cuman lebih enaknya untuk memfokuskan diri kita untuk beribadah ya di masjid. Insya Allah mungkin di 052 ini akan difasilitasi oleh pengurus masjid. Ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah terjadinya malam Lailatul Qadar, ini akan ada tanda-tanda orang-orang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ini kata salam dari surah Al-Qadar, salamun hatta matla'il fajar, itu beberapa ulama berpendapat bahwasanya kata salam itu menunjuk kepada mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia akan merasa lebih tenang, lebih damai, kemudian lebih baik. Karena kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba dan diampuni dosa-dosanya, maka yang terjadi pertama kali adalah yang pertama, Allah akan menjaga dirinya itu dari perbuatan maksiat jamaah sekalian. Jadi ketika kita bertobat dari malam Lailatul Qadar itu, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya adalah dibuat dia senang berbuat baik. Jadi dia meninggalkan keburukan dan meningkatkan kebaikan. Jadi ketika orang dicintai oleh Allah, dia akan meninggalkan keburukan itu dan terus meningkatkan amal-amal saleh. Jadi itu tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar jamaah sekalian, yaitu dia akan merasa tenang. Jadi misalnya nih, sebentar besok mungkin kita laksanakan salat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah, tiba-tiba turun malam Lailatul Qadar dan Allah ampuni dosa-dosa kita, maka tanda-tanda yang akan diberikan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah kita akan merasa tenang jamaah sekalian. Kita akan merasa tenang, merasa damai dan berubah lebih baik. Jadi ibadah yang kita lakukan itu akan lebih meningkat dan kita akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Baik, untuk yang terakhir jamaah sekalian, di antara sifat sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah kasih Allah yang ingin menjadikan hamba itu mudah masuk surga. Jadi Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa
untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yaitu salah satunya dengan Allah turunkannya malam Lailatul Qadar. Jadi jamaah sekalian, di akhir penghujung Ramadan ini, karena kita pun tidak tahu ya apakah kita akan menjumpai Ramadan selanjutnya atau tidak. Jadi sebisa mungkin kita mengencangkan ikat pinggang kita, melakukan yang terbaik, amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu lebih mencintai hambanya yang berbuat maksiat dan dia bertobat, sadar akan perbuatan dan dia bertobat, daripada orang-orang soleh yang merasa dirinya benar. Jadi ketika kita merasa diri kita salah, barulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diterima taubatnya, mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khotimah. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.